kitab Matius 19:29 ya. Oke? 19:29. Ah. Oke. Nih, ya mari kita baca apa katanya. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri ya, atau anak atau ladang demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat. Istrinya 100 nanti, Bu, ya. Ayat yang keberapa, Pak? Matius 19 nomor 29. Oh. Ya. Jadi Yesus janjikan istri akan menjadi 100 kali lipat dan mewarisi hidup yang kekal. Tuh. 29. Kayak gimana, Bu? Saya punya datanya, nggak mengada-ngada saya. Dan setiap orang yang siap karena Syukron Bang Andis jam ya. laki-laki atau saudara perempuan. Nah, baru baca kan kitabnya. Ketahuan kagak pernah baca kitabnya Kristen-Kristen ini. Kembali. Enggak lah, bukan gitu cerita. Lah, kan enggak. Udah saya jawab. Sekarang saya boleh nggak minta ibu membacakan satu ayat di kitab ibu? Satu apa? Coba Apa itu? buka Yehezkiel 23 nomor 3. Bacain nyaring-nyaring ya, supaya penontonnya kagak ngantuk ya. Bacain nyaring-nyaring Yehezkiel 23 nomor 3. Habis itu ganti ayat lagi. Kok kecil kali ya suaranya ya teman-teman ya. Handset saya kenapa ini? Udah minta ganti handset kayaknya. Skill 23 berapa? Yehezkiel 23 ayat ketiga. Yes. Ayat ketiga. Oh, ayat ketiga. Kenapa ketawa? Nanti Kenapa diprinter, ketawa? Pak. Dibacain Ngomong. dulu. Saya belum dengar. Bapak yang baca itu, Pak. Bapak yang baca. Lah, itu kan kitab Anda, saya kagak hafal, Bu. Coba Anda bacain. Nih kok ketawa? Nanti mau dipelintir, ngomong. Memang lucu ya itu isinya. Apa katanya isinya? Nyaring-nyaring bacain. Perlu toa atau enggak? Itu kan memang nggak benar. Ngapain pula dibaca? Kenapa enggak benar? Kok kitabnya enggak benar? Kayak gimana, Bu? Kitab Anda sendiri Anda bilang enggak benar. Dengar dulu saya, Pak. Kan semua nggak benar, bukan sempurna sih semuanya. Cuman Waduh, enggak benar kitabnya, teman-teman. ini kan dibilang kan Ya sudah, kalau jangan seperti itu. Oh, jangan seperti itu. Ya sudah, coba kita ke ayat lain kalau itu enggak benar. Coba ke Amsal coba. Amsal 7 nomor 18 coba. Ada enggak, Bu? Kok baca disuruh baca kitabnya sendiri ketawa ibunya. Enggak, kan Bapak mau melintir gitu maksudnya. Oh, siapa yang melintir? Aduh. Jadinya nanti nggak benar kalau Bapak pelintir. Dia mulai dari awal sampai yang akhir maunya dibaca. Ya coba baca Amsal 7. Ya bisa dipelintir. Baca Amsal 7 18 sampai 19 coba. Saya mau tahu. Saya mau tanya tentang hal itu. 7 18
ayat 18 sampai 19. 18 sampai 19. Gini aja Bu. 16 sampai 19 lah boleh. Nyaring-nyaring bacanya tapinya. Saya mau dengar itu. Bapak aja yang baca lah. Mana saya kagak ada di sini. Makanya saya mau dengar, mau nanya di situ. Ada kita bapak, nggak ada rupanya. Nggak ada di sini nih. Laptop aja depan nih. Pakai laptop. Iya, makanya bacain Ibu. 7 sampai 7 ayat 16 sampai 19. ayat 6 sampai ayat 16. Ya. Ya, 16 sampai 19. Mana dibaca dulu lah. Dipelototi. Iya, bacain coba. Mau denger saya apa bunyinya? Bapak kan tahu ayatnya kan? Pasti tahu. Iya, saya tahu ayatnya, bunyinya kagak tahu saya. Coba bacain. Enggak, nanti bapak pelintir, males lah kalau mau. Aduh, baca kitab sendiri masa kagak mau. Aduh. Ya udah ya Bu ya, kalau gitu ya saya ganti dengan diskusi kawan yang lain ya di bawah, oke? Oke. Thank you Bu. Selamat malam. Kacau. Menggoda kan, dia cuma menggoda kan? Iya, kita digoda. Kita digoda. Gini Sat, kita kan maunya kan jalan-jalannya jalan yang benar, jalannya Tuhan. Baik. Harus yang baik-baik, ya. Oke. Datanglah si Bilis. Dikasihlah yang enak-enak. Pokoknya gimana caranya kita itu terpancing tergoda. Contohnya kita ikuti. Contohnya, maaf dulu kita bilang. Kenapa dulu. langsung diikuti? Hah? Kan ada akal, ada kehendak bebas, kita bisa menolak. Ya iya, karena sekarang kan pilihannya dua itu, Ustaz. Di sini iya. Di sinilah bentuk penggiringan untuk memilih. Ya kalaunya memilih ya antara kiri dan kanan, kan yang digoda iblis tadi, kau jalan ke kiri, ya. Jalan ke kiri kau akan selamat kata iblis, padahal jurang, kan gitu. Oke? Nah, sesudah iblis itu menggoda, hilang tuh iblis. Tinggal saya aja pilih lagi. Ikut saran iblis atau ke kanan. Gak ikut saran iblis. Free will saya nih, ya. Kalau saya mengikuti saran iblis, maka salah saya, bukan salah iblis. Gimana sih? Iblisnya cuma menyeru. Berarti tadi iblis itu tidak artinya untuk menyeru. Dia cuma menyeru. Iya, berarti ada artinya nggak si iblis menyeru kan tadi? Dia cuma menggoda, bukan melakukan. Udah gini aja lah, kayaknya kayak gini. Pertanyaan saya gini aja. Yang menciptakan kebaikan dari keburukan siapa? Pasti Tuhan, dua-duanya Tuhan. Ya udah, clear. Iya, kebaikan dari keburukan diciptakan oleh, berarti dari dia sesuatu yang ada. Kebaikan dan gini, kebaikan dan keburukan satu pasang nih ya. Lalu kita dikasih akal. Iblis menyuruh yang buruk, Tuhan menyuruh yang baik. Oke? Nah, kita yang mempunyai akal, mempunyai kehendak bebas, tinggal pilih. Kalau kau ikut iblis, gak bisa iblis disalahkan, karena kau yang melakukan. Mana sih? Berarti Tuhan tidak menciptakan keburukan dong. Ya, kalaunya kita mengikuti kebaikan, ya, kita mengikuti kebaikan. Ini dari Tuhan. Kalau kebaikan dari Tuhan. Jadi kalau keburukan itu? Keburukan ini dari iblis kan? Ya dari Tuhan, kan segala sesuatu yang ada itu. Dari Tuhan, ya. Cuma digoda iblis gitu untuk mengikuti keburukan, oke? Berarti Tuhan ya menggunakan si iblis untuk menggoda. Tuhan menggunakan iblis untuk menggoda. Betul? Udah.
Ya betul. Berarti semuanya itu pusatnya semua itu kepada Sang Pencipta. Karena dia yang menciptakan semuanya. Karena menciptakan keburukan kebaikan adalah Tuhan Oh, itu sendiri. salah, nggak bisa ditimpukan ke pencipta semua. Karena yang melakukan itulah yang bertanggung jawab. Bukan seperti itu. Tadi Ustadz Mana sih? sepakat. Tadi Ustadz P udah sepakat yang menciptakan keburukan dan kebaikan itu adalah Tuhan. Menciptakan keburukan dan kebaikan adalah Tuhan. Oke? Iya, ya, Keburukan dan kebaikan dua nih ya. ya. Keburukan digoda oleh iblis, betul? Hmm. Nah, Keburukan ya, iblis keburukan ini ya. keburukan. Ya. Nah, habis itu iblis menggoda saya ikuti keburukan. Saya ikuti ini. Hmm. Kan ini saya ikuti. Lalu saya ikuti keburukan ini. Apakah saya ada kemungkinan ke kiri? Ada, karena ada kehendak bebas. Kan sudah tidak ada diciptakan iblis, bagaimana ke kiri ke kanan lagi, udah lurus-lurus. Lah, berarti kalau tidak diciptakan iblis, jalannya cuma satu. Ya udah, kan itu. Jadi nggak ada neraka iblis berarti. penggoda. Jadi kalau kita digoda, ya berarti tetap yang kita indikan itu kita kembalikan kepada Sang Pencipta karena dia menciptakan kebaikan dan keburukan. Enggak, Gitu. pencipta itu hanya menyediakan. Ya iya, hanya menyediakan, tinggal kita yang memilih. Gimana kan sih? makanya dikatakan dalam kekristenan Ustaz, segala sesuatu diciptakan oleh dia dari segala sesuatu yang ada, kan dikatakan. Pokoknya kalau dia ada berarti dari sang sumber, ada sang sumbernya, yaitu Allah Bapa. Kebaikan keburukan datang dari sang sumber. Terus Keburukan itu bagaimana apanya? Dia melalui menggunakan sibilis. Kan itu. Menggunakan iblis. Iya. Menggunakan kalau iblis. Bapa, tujuannya tetap untuk kebaikan. Yang melakukan keburukan tadi menggunakan si iblis. Apakah iblisnya yang melakukan keburukan? Ya kan dia menggoda seperti Ustaz bilang tadi. Kan cuma menggoda. Yang melakukan kan ente. Memang tugas kuadrat dia kan diadakan untuk ya iya, kalau dia cuma menggoda bukan melakukan, kau yang melakukan, kau yang salah. Mana sih? Aduh. Kalau Tuhan tidak menciptakan sibilis, bersalah nggak Ustaz B? Apanya? Kalau Tuhan tidak menciptakan sibilis itu, bersalah nggak Ustaz? Enggak. Ya udah. Ya iya. Cuma ya, karena ada karena cuma satu jalan nggak ada pilihan gitu. Kebaikan aja kan? Kebaikan aja, nggak ada keburukan. Ya udah. Jadi kan sama kayak gitu. Penyalipan itu. Oh ya. Oh beda. Ya, bilang konteks pertanyaannya itu merujuk penyalipannya, ya. Penyalipannya atau konteks universalnya udah kita bahas tadi. Beda bukan seperti itu. Oleh dia dari dia segala sesuatu yang ada. Katakan. Jadi kalau kita ya iblis tidak diciptakan, hanya ada yang baik. Artinya kagak ada pilihan, kagak ada juga free will. Gak bisa kayak gitu. Gak bisa di penyalipan diterapkan analogi Anda itu diterapkan kepada pembahasan, gak bisa. Oke, gini aja. Kalau tidak ada diciptakan sibilis, ada nggak penyalipan itu? Digoda nggak si Judas? Enggak. Tidak ada, ya udah. Iya. Berarti segala sesuatu diciptakan dia dari diri segala sesuatu yang ada. Kalau konteksnya universalnya. Yang melakukan yang salah. Karena menciptakan segala sesuatu itu kan keburukan kebaikan itu adalah sang sumber itu sendiri, adalah Bapa. Bukan. Yang menciptakan kebaikan keburukan sang sumber, yang melakukan kita yang salah. Ya iya, kan diciptakan keburukan. Iya, diciptakan. Ya udah, kalau udah diciptakan, terlepas itu nanti bentuknya caranya seperti apa, kan banyak cara, ya. Terus banyak caranya Tuhan untuk menggenapi namanya keburukan itu, bagaimana harus terjadi, kan itu. Tapi apakah kita harus menyalahkan Tuhan? Kan kagak. Ya, itulah makanya pertanyaan seperti ini. Ini pertanyaan. Jangan kau salahkan Tuhan kalau kau yang melakukan. Gimana sih? Makanya kan saya bilang antara Pak Bom dan si Edis benar dua-duanya. Nggak ada benarnya dua-duanya berarti. Dengar. Kalau diambil dengan konteksnya penyalipan, ya yang merencanakan iblis lah yang menjadi Bapa, kata Yesus kan? Iblis merencanakan.
Berarti si Bilis lah yang melakukan perencanaan itu. Iya. Untuk melakukan pembumbunan itu kan. Terus? Itu. Kalau dikatakan iblis lah yang menjadi bapakmu. Kalau menurut Ustaz itu siapa itu yang dimaksud? Iblisnya yang menjadi bapamu, yang menginginkan pembunuhan sejak semula. Yohanes 8:41. Apa dah? Maksud kalau Ustaz Peo menyimak ayat ini. Iblis lah yang menjadi bapamu. Siapa yang dikatakan Yesus itu iblis? Yudas. Hah? Kan yang menggoda kan iblis kan? Terus? Yang menggoda ini dikatakan Yesus. Iblis lah yang menjadi bapamu. Siapa yang dikatakan Yesus di situ iblis? Iblisnya yang menjadi bapamu. Kan dikatakan Yesus, Yohanes 8:41. Kepada? Oke, itu Yesus itu merujuk pada siapa itu kata itu? Iblis lah menjadi bapamu. Ya, dia ngomong sama siapa itu? Ya kepada imam-imam Farisi lah. Imam Farisi terus? Nah, kan waktu dikatakan, kau hendak menangkapku. Dikatakan kan? Iblis lah yang menjadi bapamu katanya. Lalu? Itu iblis yang bapaknya itu iblis yang mana? Yang maksud Yesus? Iblis lah yang menjadi bapamu karena kamu memenuhi keinginan iblis. Iya. Artinya apa? Iblis hanya cuma ingin yang melakukan kamu. Iya, bapaknya. Kan dikatakan bapaknya dia kan iblis dikatakan. Iblis lah. Karena si iblis lah yang melakukan sejak semula adalah melakukan pembunuhan. Iya. Melakukan jadi iblis hanya berkeinginan, yang melakukan adalah kamu. Jadi iblis kagak bisa disalahkan, yang salah adalah kamu yang melakukan. Kalau saya tidak digoda iblis, melakukan nggak saya? Nggak ada jalannya berarti, nggak ada pilihannya. Jadi gini Ustaz, ini pertanyaan bisa dikatakan pertanyaan dilema. Jadi kita lihat konteksnya, itu merujuk pertanyaannya itu penyalipan atau untuk universalnya. Kalau untuk universalnya Ustaz, udah kita bahas tadi, semua segala sesuatu diciptakan oleh dari diri segala sesuatu yang ada, kan dikatakan. Kalau merujuk pada penyalipan, jelas penyalipan itu adalah rencana iblis. Iya, rencana iblis, sepakat saya. Iya. Berarti bom salah itu. Tadi udah kita benarkan si bom dasarnya dari mana membenarkan si bom? Di mana, Mbak? Di mana? Enggak, karena nggak bisa bersatu. Kalaunya pekerjaan Tuhan dengan iblis nggak bisa digabung. Aneh aja. Gini. Kau mau bilang Tuhan sekongkol dengan iblis gitu? Kan kita tadi kan sudah sepakat Ustaz PI dibilang segala sesuatu diciptakan oleh dia dari diri segala sesuatu yang ada. Kan dikatakan. Ya kan? Yang menciptakan keburukan kebaikan itu adalah sang sumber sendiri. Terus? Kan itu kan? Iya. Ya udah, kalau dia menciptakan kebaikan dan keburukan berarti dia yang disalahkan gitu. Ya, kalau tidak diciptakan keburukan, ada nggak keburukan? Lah, kita yang melakukan yang disalahkan. Bukan Tuhan yang menyediakan yang kau salahkan. Gimana sih? Sekarang kan si Bilis aduh. Dengar Sat, si Bilis tidak diciptakan. Bagaimana kita lagi mau nggak ada pilihan berarti. Ya udah, kalau nggak ada pilihannya berarti tidak ada dosa, berarti lempang semua. Nggak bisa berarti nggak bisa dianalogikan ke penyalipan itu, nggak bisa. Kalau nggak ada pilihan. Makanya kan gini, Ustaz. Makanya bilang orang ini dua memakai sudut pandang yang berbeda. Si Edis memakai sudut pandang proses penyalipan. Ya iya. Pak Bom memakai proses sudut pandang jadi secara universal. Nggak bisa digabung mereka. Salah satunya pasti ada salah. Ya iya, makanya dua-duanya tidak ada yang salah, benar dua-duanya. Salah satunya pasti ada yang salah, bukan dua-duanya nggak ada yang salah. Gimana sih? Kita kan mau tahu bagaimana sudut pandang yang dimaksud mereka menyatakan itu. Contohnya, Pak Bom mengatakan penyalipan itu karya daripada Tuhan. Ya, datang si Edis mengatakan penyalipan itu karya dari si Bilis. Sekarang tinggal kita lihat sudut pandang mereka dari mana mengatakan itu. Kalau sudut pandangnya dari proses penyalipan, ya benar si Edis. Itu karya Iblis. Kalau dipandang dari sudut secara penciptaan segala sesuatu yang ada, ya benar Pak Bom. Karena Tuhan lah yang mengadakan segala sesuatu. Tuhan sekongkol dengan iblis kayak gitu kesimpulannya.
Karena Tuhan yang mengadakan itu, bukan sekongkol. Ya Tuhan mengadakan itu, iblis ikut juga kan? Ya, gini. Ayo ini udah semua berarti sekongkol berarti itu namanya. Gini, Sat, gini. Jadi segala sesuatu itu atas rencana Tuhan Kocak semua. juga. Gimana cara mikirnya kau itu? Enggak, segala sesuatu itu atas rencana daripada sang sumber Allah Bapa sendiri. Ya tahu. Udah dari tadi bolak-balik kau dari situ. Kayak gimana sih? Ya udah, jadi udah jelas. Jadi jawabannya memang dua-duanya benar. Kan itu aja. Enggak bisa dua-duanya benar. Pasti salah satu yang salah itu. Gimana sih? Kan oke, sekarang topiknya sini, penyalipan rencana iblis. Ini saya benarkan. Saya benarkan itu. Ya benar, udah. Ya udah. Benar ya? Kalau Ada lagi yang bertanyakan? kalau kau bilang lagi penyalipan rencana Allah Bapa sekongkol berarti. Kan gitu. Ya udah, ini udah intinya aku udah menjelaskan sama Ustadz PI. Ya. Bagaimanapun Ustadz PI mau menilainya. Ya udah berarti bom yang salah Kalau- gitu. Iya. Dah. Kalau menurut kalau dari sudut pandang saya sendiri antara yang dua ini dua-duanya benar. Ya, tidak ada yang salah. Nah. Oke, sekarang gantilah. Sekarang mau bertanya bisa? Siapa pula nanya? Aku lah. Tadi kan Ustadz PI udah aku jawab. Ustadz PI bertanya aku udah aku jawab. Waduh. Penasaran. Nanya apa emang? Oke ya. Ini aku untung ada Ustadz PI, kadang ibaratnya yang ada seorang pengajar tentang iman Islam yang bisa kita buat jadi acuan. Oke, Ustadz, aku mau bertanya dulu ya. Di dalam Quran ada nggak tertulis ya bahwa Tuhannya negeri Mekah itu Tuhan yang benar? Tuhan negeri Mekah Tuhan yang benar. Ya. Al-Quran itu bukan bisa menyajikan selera Anda, nggak bisa kayak gitu. Iya, maksud saya ada nggak? Tinggal itu jawab tidak ya dan tidak aja. Dikatakan wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan menyembah Allah adalah jalan yang lurus. Ada? Tuhan yang benar. Ada nggak Iya. dikatakan Tuhan yang benar? Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Tuh. Hmm? Dan menyembahku, kata Allah, adalah jalan yang lurus. Iya, maksud saya ada nggak perkataan Allah di dalam Quran tertulis bahwa Tuhan negeri Mekah itu Tuhan yang benar? Ada nggak? Jawabannya iya dan tidak. Itu maumu. Hah? Maumu itu. Bukan maumu. Oke, sekarang gini. Makanya udah ku bilang Al-Quran itu bukan seperti selera kamu. Kayak gimana Bentar sih? dulu, belum poinnya saya bertanya. Oh. Oke, pertanyaan kedua, pertanyaan gini ya. Kita konversi dulu. Di dalam Quran ada nggak tertulis bahwa Tuhan yang benar itu Tuhannya bangsa Israel? Ada. Ada. Oke, di mana tertulis? Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Oke. Di surah Yunus 90 ada. Kalau surat Yunus beda lagi. Itu zaman Nabi Musa. Kan yang kau cari itu kan Tuhannya Bani Israel, Tuhan Abraham sampai keturunannya, betul? Yang benar? Oke. Kan tadi kan udah kutanyakan, ada nggak Tuhan negeri Mekah dikatakan tertulis dalam Quran? Ada nggak Tuhan negeri Mekah Tuhan yang benar? Tidak ada. Sekarang yang tertulis Tuhan bangsa Israel Tuhan yang benar. Di surah Yunus 90 baca. Surat Yunus 90. Baca Yunus 90. Itu tentang masalah Firaun. Iya, di saat Allah membawa bangsa Israel keluar dari apa? Apa kata Firaun? Ya, apa kata Firaun? Terus? Bahwa Tuhan yang benar itu hanya bangsa Israel. Iya, betul. Ya? Maka orang itu adalah orang Muslim. Iya. Kan dikatakan kan? Yang membawa keluar itu siapa? Karena belum zaman Nabi Muhammad belum itu. Iya, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir siapa di situ? Ya iya, Tuhannya Nabi Musa. Siapa? Tuhannya Nabi Musa, Tuhan yang Esa. Iya, Tuhan. Enggak, di dalam surah Yunus 90 itu yang membawa itu siapa dikatakan di situ? Membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Membawa keluar tanah Mesir. Makanya dibuka dulu ayatnya, Tar. Aku lupa. Bahwa Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Iya, tahu terus. Yang membawa ini siapa? Allah. Berarti Tuhan Anda kan? Oke. Maka dikatakan setelah bertobat si Firaun, terucap dari mulutnya ya bahwa Tuhan yang benar itu Tuhannya bangsa Israel. Tuhan yang benar ya betul. Oke, itu Tuhannya Anda nggak? Tuhannya Ustaz P nggak? Ya,
Quran surah Al-Baqarah 133 sama, iya betul. Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Muhammad, betul. Oke, berarti Anda menuhankan Elohim juga dong? Iya, Tuhannya Nabi Musa ya Tuhannya Nabi Muhammad sama. Oke, berarti pengakuan Tuhan Anda, Allah Anda, Tuhan yang pengakuan satu. Anda yang benar itu Tuhannya bangsa Israel dong? Tuhan itu Tuhan semesta alam. Kalau Israel Iya. itu hanya sebagian dari suku Israel. Iya, kan sudah tertulis ada dalam Quran, pengakuan dari Quran bahwa Tuhan yang benar itu Tuhannya bangsa Israel. Ya betul. Oke ya, oke. Tuhan bangsa Israel, Tuhannya para nabi, betul. Yang disembah oleh Nabi Musa, disembah Nabi Isa, disembah Nabi Muhammad, sama. Ya, oke. Berarti Anda sepakat ya di Kejadian 1 ayat 26 ya? Apa itu? Enggak, beda kalau itu. Itu kan Musa yang menuliskan. Yang ini kan dibawakan Musa. Aduh, Musa gimana? pertama yang disembah Abraham, yang disembah Musa, yang disembah Daud, yang disembah Nabi Muhammad itu sama. Oke, di mana Satu. dikatakan? Oke, di mana dikatakan Tuhan Ya, yang mengikat Quran Tuhan yang surah benar? Al-Baqarah ayat 133 udah dibilang dari tadi. Di mana tertulis? Tuhan yang benar itu Tuhan negeri Mekah di mana? Aduh, bukan Tuhan negeri Mekah yang seperti yang kau mau. Ya, ini kan tertulis. Tuhan yang benar itu Tuhan bangsa Israel. Ya, Tuhan negeri Mekah adalah yang benar kayak gitu maumu. Ya, buktinya aku dinyatakan Tuhan yang benar itu Tuhan bangsa Israel. Ya, Tuhan yang betul itu Tuhan bangsa Israel di zaman Nabi Musa, betul saya bilang. Di zaman Aduh. Oke, di zaman Nabi Anda. Aduh, terus di zaman Nabi Anda di mana dikatakan Tuhan benar Tuhan bangsa apa? Tuhan negeri Mekah di mana? wah, ini yang bodoh nih, hadza siratul mustaqim. Tuh. Di mana? Itu di Quran surah Yasin, dan menyembahku adalah jalan yang lurus. Kan jalan yang lurus. Lah, Nah, terus? pun jalan yang lurus loh, Ustaz. Ya iya, makanya kalau kamu mau mengatakan Tuhannya apakah sama atau tidak, wa ilahukum ilahu wahid. Bahwa Tuhan para nabi itu adalah Tuhan yang satu. Mau Tuhan Bani Israel, mau Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan yang satu. Kalau Tuhan Kristen beda lagi. Jangan lari dulu, kita di sini dulu, jangan kemana-mana dulu, Ustaz. Ini aku bingung nih, kenapa Tuhannya bangsa Israel dikatakan benar dalam Quran, Tuhannya yang dikatakan di dalam negeri Mekah? Karena Tuhan Nabi Musa dengan Tuhan Nabi Muhammad itu satu, paham nggak? Sama. Oke. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, di dalam kitabnya Musa, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dari kita, supaya mereka segambar dan serupa. Ya, atau supaya mereka berkuasa atas burung-burung dara dan segala ternak yang melata di muka bumi. Dikatakan. Ya. Di mana dalam Quran? Ada nggak dikatakan Allah dalam Quran? Oh, maksudnya segambar dan serupa kayak gitu. Kan sama, Tuhannya sama. Ya iya, Tuhan yang sama ya berfirman dengan ajaran yang sama. Bukan comot ayat lalu kau mau cari di Al-Quran. Bukan selera kau kayak gitu. Jadi gimana? Kayak gimana sih? Makanya yang difirmankan para nabi, yang difirmankan Tuhan kepada para nabi adalah ajarannya. Ajarannya seperti apa? Ya, contoh ya, para nabi menyerukan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Lihat ajarannya semuanya. Bukan satu ayat yang kau comot lalu kau cari di Quran, beda kayak gitu. Oke. Tuhan yang berfirman kepada nabi bangsa Israel sama nggak dengan Tuhan yang bangsa yang berfirman di tanah Arab? Sama. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang satu itu. Tuhan yang satu. Oke. Bisa dikatakan ya berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dari kita. Anda berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan serupa dan segambar. Lalu Anda mau cari di Al-Quran kan gitu? Ya, gitu kan? Anda sepakat gak dengan ayat itu? Maksudnya firmannya itu harus diulangi di Al-Quran kan gitu? Iya kan sudah kan. Aduh. Kan pencipta yang sama ini sekarang. Sekarang aku tanya Anda itu maunya kamu meremot Tuhan.
Maunya kamu meremot Tuhan, makanya. Anda mengatakan sama. Bisa saya bawa Aduh, rupanya Tuhan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ya itu sama, udah dibilang. Tapi kalau kau cari satu di kitab kau kan kayak gitu, lalu kau cari di Al-Qur'an, itu kamu mau meremot Tuhan namanya. Gimana mau atur Tuhan? Anda percaya nggak kepada Tuhan yang satu itu? Ya iyalah. Oke, berarti Anda percaya dikatakan Musa di dalam Kejadian 1 dong. Ya berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Percaya nggak Anda? Oh, segambar dan serupa. Ya iya percaya. Terus? Berarti Ustadz P ini citranya Allah itu sendiri. Gini, kalau saya seorang arsitek, marilah kita membangun gedung serupa dan segambar dengan kita. Memang saya sama dengan gedung. Ini kan yang diciptakan manusia, Ustaz. Ya Manusia, iya. Penciptaan manusia. Sama. Marilah kita membangun gedung segambar dan serupa dengan kita. Saya gambar tuh gedung. Berarti yang berkata dengan rupa apa? Dengan rupa yang saya pikirkan. Kayak gimana sih? Berarti kalau seperti itu konteks ayatnya, berarti yang berbicara itu lo gedung. Kan kita di situ. Lah. Marilah kita kan gitu. Iya. Iya, kita itu siapa? Kita itu berarti gedung itu. Yang menciptakan serupa dengan mereka. Marilah kita. Berarti saya dengan arsitek yang lain, bukan dengan gedung. Iya, kan? Konteksnya kan serupa dengan kita, berarti itu serupa dengan dia. Kalau serupa itu gini, coba pahami perkataan arsitek ya. Dua orang arsitek, marilah kita ya menggambar gedung serupa dan segambar dengan kita. Bukan berarti arsiteknya kayak gedung, bukan. Gimana sih? Di mana kata-kata? Aduh. Coba runut dulu dalam konteks ayat Kejadian 1:26 itu. Enggak nyambung analogi Ustaz. Bukan enggak nyambung. Masalahnya di situ dikatakan ya marilah kita. Artinya kan kita itu ada dua. Oke? Lebih dari satu. Ya lebih dari satu, dua. Dua. Kayak gitu. Menggambar gedung serupa dan segambar dengan kita. Terserah kita. Ya terserah mau coret-coret kayak gimana gedungnya, gambarnya. Oke, sekarang nggak apa-apa. Kalau seperti itu cara Anda memahami ayat itu. Sekarang aku tanya, Anda percaya nggak dengan ayat itu? Kejadian 1:26. Ya percaya. Artinya di situ sudah telak jelas kelihatan bahwa Tuhan itu Maha Pencipta, beda dengan makhluknya. Beda dia dengan manusia gitu. Berarti manusia itu citranya Allah itu. Ya, dia hanya menciptakan serupa dan segambar dengan ciptaan yang dia lakukan gitu. Ya, iya. Kesimpulannya gini. Berarti Anda sepakat bahwa Ustadz Ucup P ini adalah citranya Allah itu sendiri. Citranya Allah kayak gimana? Ya, kan itu segambar dan serupa dengan kita dikatakan. Berarti di saat manusia itu cipta, berarti manusia itu adalah citra Allah Bapa itu yang menciptakan itu. Ya, ada khalik, ada kholik. Nah, ada khalik, ada makhluk namanya. Oke? Ya benar. Nah, terus? Nah, sekarang percaya nggak Ustadz P kalau Ustadz P ini adalah segambar dan serupa dengan Allah itu? Beda. Dulu katakan segambar dan serupa. Ya segambar dan serupa, segambar dan serupa yang dia mau ciptakan. Beda saya dengan dia. Kita itu siapa? Saya mau bangun meja, baiklah saya akan bangun meja sesuai rupa dan gambar saya. Bukan berarti saya meja. Aduh. Kayak gimana secara pikir Anda? Kita saat ya iya, saya dua, marilah kita membangun meja serupa dan segambar dengan kita, kan kayak gitu. Jadi kita saya dan teman saya ini ya merancang gambaran meja ini kayak gimana. Bukan berarti saya yang jadi seperti meja, bukan. Aduh, gimana sih cara pikirmu? Ini kan yang diciptakan manusia, Ustaz. Ya diciptakan manusia, berarti Tuhan itu beda dengan manusia.
Hmm? Beda Ya, secara manusia. eksistensi berbeda. Contoh saya membangun meja tadi, saya beda dengan meja. Gitu pula di kejadian Gini, 126 itu, analoginya gini. Tuhan dengan manusia, manusia beda dengan Tuhan. Gini Star, ya. Analoginya gini. Di saat saya melukis diri saya, ya, melukis diri saya di dalam satu kanvas, ya. Seperti apa bentuk saya, fisik saya, bentuk saya gambarkan di situ. Ya. Oke. Berarti apa yang tertuang di dalam kanvas itu dari citra saya, betul? Itu gambaran kayak gimana? Iya, yang tertuang di dalam kanvas itu citra saya yang saya lukiskan itu citra saya nggak? Anda melukis apa dulu? Iya, saya melukis Anda diri melukis saya. wajah Anda gitu? Iya, semuanya, semua tubuh saya. Seluruh terlukis di- tubuh Anda? Nah, ya. Marilah. Saya tuangkan di dalam satu kanvas. Seperti apa dalam tubuh saya itu, pemainnya rambutnya seperti ini, kupingnya seperti ini. Saya tuangkan di situ. Persis seperti apa yang bentuk nyatanya dengan gambar itu sama. Sekarang yang di kanvas itu citra saya nggak? Beda, karena dia apa? Dia lukisan, Anda manusia, beda. Pertanyaan saya, itu citra saya nggak yang di kanvas itu? Itu ciptaan Anda. Aduh. Aduh, kayak gimana sih? Bukan berarti Anda melukis badan Anda, ya. Badan Anda di tiang nih. Nih saya lukis ya. Saya lukis ya di belakang badan saya sendiri saya lukis ya. Oke, apakah saya sama dengan lukisannya? Beda. Oke, lukisan itu bukan citra Ustaz. Ya itu karya saya, lukisan itu ciptaan saya. Iya, citra itu kan gambar, Ustaz. Ya berarti saya beda dengan lukisan. Gimana sih? Iya, berarti itu gambar Ustaz nggak itu? Gambarnya saya merupakan gambar saya kan gitu. Tapi itu bukan saya. Iya, yang dilukis itu gambarnya Ustaz nggak? Ya yang saya lukis adalah gambar saya, oke. Terus? Berarti itu citranya Ustaz dong? Ya, itu lukisan bukan saya. Ya iya benar, tapi yang tertulis di dalam situ yang dibentuk itu dengan gambaran itu berarti itu citranya Ustaz dong? Ya, saya mau gambar apa di lukisan itu kan? Iya sekarang, aduh Ustaz. Aduh. Melukiskan diri Anda. Makanya Anda mungkin udah ngantuk kali ya, teman-temannya. Aduh. Dari tadi putar-putar gak paham juga dari tadi. Kayak gimana? Ya, bisa pula. Yang namanya citra itu gambar, Ustaz, ya. Gambar. Sekarang di saat saya melukiskan diri saya di dalam kanvas, itu gambar saya nggak? Citra saya nggak itu? Ya, marilah kita menciptakan serupa, kan kayak gitu, dan segambar dengan kita. Segambar dan serupa. Segambar dan serupa dengan kita, kan kayak gitu. Ya udah, apa yang mau digambar? Oke, gambar itu kan citra kan? Ya, bukan berarti saya kan gambar itu. Iya, secara gambar itu bukan, itu kan kanvas. Ya, iya, saya beda. Saya kan beda dengan gambar, betul nggak? Kanvas itu. Saya beda dengan gambar, betul nggak? Iya. Saya beda dengan gambar, betul nggak? Iya, secara fisik, secara eksistensi memang berbeda. Ya udah, beda memang. Iya, berarti. Aduh, kayak gimana sih? Itu bukan, berarti Ustaz P tidak menerima kalau itu adalah gambar Anda. Bukan, itu cuma gambar. Iya. Beda-beda jenis. Iya, secara bahan memang bukan, tapi yang digambar itu ya udah, kalau kau bilang bukan bahannya berarti nggak masuk gitu. Kalau udah kau bilang bukan, berarti yang digambar itu bukan Ustaz PI. Bukan. Tadi yang digambar Ustaz PI, sekarang udah di situ jadi. Itu kan cuma lukisan. Iya, kau beda dengan lukisan. Kau beda dengan lukisan. Kau manusia dengan lukisan beda. Ya makanya kan segambar dan serupa. Ya iya, berarti waktu Tuhan artinya gini, waktu Tuhan menggambar dan menyerupakan manusia itu beda dengan dia berarti. Gimana sih? Berarti Tuhan itu bukan manusia. Iya, Tuhan itu bukan manusia, bukanlah anak manusia, benar.
Tapi dikatakan di kejadian 1:26 segambar dan serupa dengan kita. Iya, saya gambar, saya rupai sesuai serupa dengan kehendak saya, terserah gitu. Kayak gimana sih? Bukan berarti saya berpikir Ustadz P ini. bukan berarti serupa dan segambar saya menggambar diri saya sendiri gitu. Lalu saya dengan ini sama yang digambar, kagak kayak gitu kawan. Berarti itu bukan gambarnya Ustadz P. Bukan, ini ada lukisan cuma gambar. Iya, yang digambar itu siapa? Yang dilukis siapa? Yang digambar adalah gambaran saya. Oke, itu gambarnya Ustadz P enggak? Nah, tapi gambar ini bukan saya. Iya, Beda benar. jenis. Tapi akui dulu bahwa itulah gambarnya Ustadz P. Ciptaan saya. Iya, itu gambarnya Ustadz P enggak? Iya, gambar saya itu. Berarti itu citranya Ustadz P. Maksudnya citra apa tuh citra? Citra itu kan gambar. Oh, maksudnya ini yang saya gambar adalah tubuh saya, gambaran tentang saya gitu. Iya. Oh, beda. Kalau bahannya dan jenis beda. Aduh, kalau cuma menggambar ya boleh sesuai dengan kehendak. Udah dikatakan gambar itu citra. Makanya katakan citra satelit, gambaran dari satelit. Makanya citra satelit dikatakan kan? Putar-putar dari tadi. Iya. Gimana sih ya Major ini? Ya cara berpikirnya heran saya. Ngantuk kau. Aduh. Udahlah sambung besok aja dah. Ngantuk juga saya. Iya. Ngantuk sudah saya gara-gara kau nih. Iya, bikin ngantuk gitu. Dari tadi bolak-balik kayak gitu juga jawabannya ya, teman-teman ya. Nggak ada berubah gitu loh. Kepengen jebak tapi kagak kejebak-jebak gitu. Aduh, udah gak ada poinnya kalau mau itu ngomong ya. Udah ya, besok nanti lagi kita sambung, oke? Iya. Oke. Oke, makasih Thank you. Iya.